Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat yang berjudul Legenda Batu Menangis. Dahulu, di sebuah bukit yang jauh dari desa, hiduplah seorang janda miskin yang bernama Mak Dasa dan anak gadisnya yang bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, peninggalan suami Mak Dasa yang meninggal sejak Jelita berumur 1 tahun. Gadis itu diberi nama Jelita karena memang wajahnya sangat cantik. Ia menjadi anak kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya kepada sang anak, Mak Dasa harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan Mak Dasa hanyalah mencari kayu bakar di hutan, lalu menjualnya ke perkampungan. Ia juga merawat belasan pohon pisang peninggalan suaminya. Tapi sayang sekali, pohon pisang itu tidak berbuah setiap saat. Jika berbuah, ia akan menjualnya ke perkampungan penduduk yang jaraknya puluhan kilometer dari tempat tinggalnya. Angin yang membawa debu-debu dan daun-daun kering ke dalam rumahnya, ia biarkan saja. Dinding dan lantai kamarnya pun ia tak mau membersihkannya. Ia selalu menunggu ibunya turun tangan. Gadis itu memang amat malas. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, gadis itu juga sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Pada suatu hari, ia berkata kepada ibunya, "Mak, hari ini kau harus belikan aku baju yang baru." "Bukankah bajumu masih banyak yang baru?" "Alah, jangan banyak cakap. Bajuku memang banyak yang baru, tapi sudah ketinggalan zaman. Aku ingin model yang baru." "Tapi nak, ibu tidak punya uang yang cukup untuk membelikanmu baju baru lagi. Bukankah sebulan yang lalu sudah kubelikan baju baru yang sangat mahal?" Akhirnya, Mak Dasa menuruti permintaan Jelita. Tetapi di perjalanan, banyak orang yang menanya, "Siapa yang di belakangmu itu?" Tapi Jelita tidak menganggap bahwa Mak Dasa itu ibunya. "Itu bukan ibuku, dia itu pembantuku." Betapa sedih hati Mak Dasa. "Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi. Hukumlah anak hamba, Tuhan." Perlahan-lahan kaki Jelita mengeras. "Maafkan aku, Bu. Ampun." Tapi itu sudah terlambat. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Isaura Satya Lituhayu Antaya Mahesti dari kelas 6B dari SDN 1 Kalirejo. Aku akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sang Kuryang. Pada suatu hari, hiduplah seorang putri raja yang bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi dikaruniai anak yang bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang memiliki hobi yaitu berburu di hutan. Setiap Sang Kuryang berburu di hutan selalu ditemani dengan Tumang, yaitu anjing kecil yang tak lain adalah ayahnya sendiri.
Pada suatu hari, Sang Kuryang dan Tumang pergi berburu ke hutan. Dan Sang Kuryang melihat salah satu kijang yang cukup besar. "Tumang, cepat, kejar kijang itu, jangan sampai lolos." Tetapi Tumang tidak berhasil untuk menangkap kijang tersebut. Kijang tersebut berhasil lolos. Tidak berpikir panjang, Sang Kuryang lalu mengambil batu yang di sebelahnya. Batu tersebut cukup besar dan dilemparkan kepada kepala Tumang. Tumang yang tak berdaya mati seketika. Ketika Tumang mati, Sang Kuryang baru menyesali perbuatannya. "Tumang, Tumang, jangan mati, Tumang, Tumang." Tetapi semua itu sudah terlambat. Sang Kuryang pergi kepada ibunya dan menceritakan semuanya. Ibunya yang kesal memukulnya dengan sendok sayur yang biasanya untuk menanak nasi. "Kamu itu gimana sih? Kok membunuh Tumang padahal Tumang itu sudah setia kepada kamu? Cepat pergi dari rumah ini dan jangan pernah kembali." Setelah ibunya seperti itu, Sang Kuryang pun menyesali dan pergi dari rumah itu seketika. Lalu Tumang tumbuh besar dan memiliki kesaktian, kekuatan, dan perkasa. Saat itu Sang Kuryang melihat salah satu gadis cantik dan jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Tetapi pada saat itu Sang Kuryang tidak mengenali bahwa itu adalah ibunya sendiri. Sang Kuryang lalu melamar Dayang Sumbi. Tidak lama Dayang Sumbi langsung mengenali bahwa itu adalah anaknya. Karena Dayang Sumbi mengenali luka di kepala anaknya yang pernah dipukulnya dengan sendok kayu. Lalu Sang Kuryang segera melangsungkan pernikahannya. Tetapi Dayang Sumbi memberikan 2 syarat kepada Sang Kuryang. "Kamu dapat menikahiku jika kamu bisa membuat perahu besar untuk menyeberangi sungai ini. Tetapi kamu harus menyelesaikannya." "Menyumpah bumi, kaki tokang, anak durhaku. Usah melawan, oi sanak ke orang tua." Assalamualaikum teman-teman, nama saya Fajar, kelas 5B. Saya bersekolah di SDN 1 Kalirejo. Salam hormat kepada juri. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Sang Malin Kundang. Malin Kundang ini berasal dari Sumatera Barat. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dan anaknya bernama Malin. Ibu Malin bekerja sebagai pedagang ikan di pasar dan dibantu Malin. Semakin hari, Malin semakin beranjak dewasa dan ingin merantau ke kota. "Ibu, aku ingin merantau ke kota." "Jangan nak, ibu khawatir nanti terjadi apa-apa denganmu di kota." "Tidak apa-apa, Ibu. Ibu doakan aku agar aku pulang sudah menjadi saudagar yang kaya raya dan bisa membantu kehidupan Ibu." "Baiklah nak, tapi hati-hati di kota dan jangan lupakan ibu dan desamu ini." "Baiklah, Ibu. Aku akan pergi, Ibu. Assalamualaikum." "Hati-hati nak, selamat jalan." Bertahun-tahun Ibu Malin hidup sendirian dan menanti kedatangan Malin kembali. Pada suatu hari, Ibu Malin mendengar kabar bahwa Malin menikah dengan anak saudagar kaya. Ibu Malin sangat senang. Pada suatu hari, istri Malin ingin berlibur ke pantai air manis.
gelisah karena ia malu mengenalkan ibunya kepada istrinya. Kapal pun menepi di pantai dan Ibu Malin memeluk Malin. Ibu Malin sangat bahagia dan berlari langsung memeluk Malin. Malin tidak mengakui ibunya. Malin, siapa kau? Kau bukan ibuku. Pergi sana. Malin pun mendorong ibunya hingga jatuh. Ini Ibu Malin, apakah kau sudah lupa dengan ibumu ini? Tidak, kau bukan ibuku. Apa? Itu ibumu, Malin. Katanya kau anak saudagar kaya sepertiku. Ternyata kau bohong, Malin. Tidak, dia bukan ibuku. Ayo kita pergi dari sini, istriku. Ibu Malin sangat sedih dan marah hingga mengutuk Malin menjadi batu. Teganya kamu, Malin. Hati-hati kamu. Kamu akan dibalas oleh alam dan mengutukmu menjadi batu. Dan duar, petir pun menyambar kapal Malin. Malin pun berteriak kepada ibunya. Maafkan Malin, Ibu. Maafkan Malin. Maafkan Malin, Ibu. Tapi sudah terlambat. Malin pun sudah menjadi batu dan ibunya menyesali perkataannya dan sedih. Demikian cerita Malin Kundang dari saya. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita Malin Kundang yaitu janganlah durhaka kepada orang tua. Sampai di sini saja cerita saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Yang juri yang saya hormati, perkenalkan nama saya Cakarani Putri Firdausi, kelas 6 dari SDN 7 Lawang. Inilah kisah legenda Roro Jonggrang, sebuah cerita dari tanah Jawa. Wajah nan rupawan bagaikan bintang, senyumnya menawan, Roro Jonggrang. Alkisah pada zaman dahulu kala berdiri sebuah kerajaan yang sangat besar yang bernama Prambanan. Rakyat Prambanan sangat damai dan tentram di bawah kekuasaan raja yang bernama Prabu Baka. Sementara itu, di lain tempat ada satu kerajaan yang tak kalah besarnya dengan kerajaan Prambanan, yakni Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging terkenal sangat arogan dan selalu ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Kerajaan Pengging juga memiliki seorang ksatria yang sangat sakti yang bernama Bandung. Dia memiliki senjata sakti, bisa bersahabat dengan jin, dan memiliki dua pengawal yang bernama Bondo dan Woso, sehingga terkenal dengan sebutan Bandung Bondowoso. Dia juga memiliki bala tentara yang berupa jin yang digunakan Bandung Bondowoso untuk membantunya menyerang kerajaan lain dan memenuhi segala keinginannya. Hingga suatu ketika, Raja Pengging yang arogan memerintahkan Bandung Bondowoso untuk menyerang kerajaan Prambanan. Keesokan harinya, Bandung Bondowoso beserta bala tentaranya yang berupa jin berkumpul dan langsung berangkat ke kerajaan Prambanan. Setibanya di kerajaan Prambanan, mereka pun langsung menyerbu masuk ke dalam istana Prambanan. Prabu Baka dan pasukannya pun kalang kabut karena mereka kurang persiapan. Bandung Bondowoso pun akhirnya dapat menduduki kerajaan Prambanan dan Prabu Baka tewas karena terkena senjata Bandung Bondowoso. Kemenangan Bandung Bondowoso disambut gembira oleh Raja Pengging. Raja Pengging pun mengamanatkan Bandung Bondowoso untuk menempati dan mengurus segala isi
kerajaan Prambanan termasuk keluarga Prabu Baka. Saat tinggal di dalam istana kerajaan Prambanan, Pandung Bondowoso melihat seorang wanita yang sangat cantik jelita. Dia adalah Roro Jonggrang, putri dari Prabu Baka. Pandung Bondowoso pun langsung jatuh hati. Dia pun langsung memanggil Roro Jonggrang dan melamarnya. Roro Jonggrang, maukah engkau menjadi permaisuriku? Tanya Pandung Bondowoso kepada Roro Jonggrang. Karena Pandung Bondowoso adalah orang yang membunuh ayahnya, maka Roro Jonggrang pun menolak dengan halus. Dia mengajukan beberapa permintaan. Permintaan yang pertama adalah minta dibuatkan sumur sebagai sumber mata air. Setelah sumur digali beberapa meter, Roro Jonggrang menyuruh orang suruhannya untuk mendorong Pandung Bondowoso masuk ke dalam sumur. Akhirnya, Pandung Bondowoso pun jatuh ke dalam sumur. Tapi dalam hati, Pandung Bondowoso tetap mengejar Roro Jonggrang dengan rasa penuh cinta. Permintaan kedua pun diajukan. Roro Jonggrang meminta dibuatkan 1000 candi sebelum fajar menyingsing dan ada suara ayam berkokok. Pandung Bondowoso pun menyanggupi permintaan tersebut. Pada saat tengah malam dan pekerjaan itu hampir selesai, Roro Jonggrang merasa gelisah. Akhirnya, dia menyuruh warga desa untuk menumbuk padi. Karena ada suara orang menumbuk padi, ayam jantan pun berkokok. Pandung Bondowoso tahu bahwa ini adalah siasat dari Roro Jonggrang. Maka Pandung Bondowoso pun sangat marah dan dia berkata, "Hei Roro Jonggrang, ini baru tengah malam, pekerjaan tinggal kurang 1 candi. Maka 1 candi itu adalah kamu juga." Karena Pandung Bondowoso adalah orang yang sakti, maka apa yang diucapkannya pun terkabul. Seketika itu Roro Jonggrang menjadi patung. Hai semuanya, hari ini saya akan menceritakan tentang dongeng yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu Danau Toba. Dia bernama Toba. Suatu hari dia pergi memancing karena hasil di sawahnya tidak cukup untuk beberapa hari. Akhirnya dia mendapat ikan mas yang cukup besar. Dalam perjalanan pulang, dia bergumam, "Wah, makan enak nih." Setibanya Toba di rumah, dia pun menaruh ikannya di dalam ember karena dia kekurangan kayu bakar untuk membakar ikannya. Jadi dia pun pergi keluar untuk mengambil kayu bakar. Dan akhirnya ketika kayu bakar Toba sudah cukup, dia kembali ke rumah. Tanpa diduga-duga, ikan yang berada di ember sudah hilang, melainkan banyak uang koin di kamarnya. Dan malah bertemu wanita dan berkata, "Siapa kamu?" Wanita itu menjawab, "Aku adalah ikan hasil tangkapan pancinganmu tadi. Koin yang ada di ember adalah sisiku yang terlepas dari tubuhku." Pak Toba pun tertarik menikah dengannya, tetapi putri ikan itu mengajukan suatu syarat, yaitu tidak ada satu orang pun yang mengetahui asal-usulku. Pak Toba pun menyanggupi syarat itu karena dia pikir mereka pun menikah dan dikaruniai anak laki-laki bernama Samosir. Suatu hari ibunya menyiapkan makanan untuk diantar kepada ayahnya. Ibunya pun berkata, "Samosir, pergilah." Samosir pun pergi ke sawah. Namun dalam perjalanan dia melihat isi rantang itu. Akhirnya dia meneduh di sebuah pohon untuk memakan semua itu. Akhirnya karena kekenyangan, dia tertidur di bawah pohon. Pun mencari Samosir karena dia sudah sangat lapar. Akhirnya ayahnya menemui Samosir di bawah pohon.
Lalu dia melihat rantang yang tergeletak di sebelah Samosir. Dia pun melihat ternyata rantang yang ditujukan untuk ayahnya sudah habis. Lalu Pak Toba pun berkata, "Dasar anak ikan." Samosir pun berlari mencari ibunya. Lalu dia mengadu kepada ibunya jika dia dikatakan anak ikan oleh ayahnya. Ibunya pun berkata, "Cepatlah lari ke bukit itu dan jangan melihat apa yang ada di belakangmu, Samosir." Lalu Samosir pun berkata, "Iya, Bu." Samosir pun menuruti kata ibunya. Dia pun berlari sekencang-kencangnya dan tidak melihat ke belakang. Setibanya Samosir di bukit, air pun meluap, bumi pun berguncang. Karena air yang meluap tadi, Pak Toba pun ikut tenggelam di air itu. Karena selamat di bukit itu pun dinamakan Samosir. Demikian cerita yang saya sampaikan tentang Danau Toba. Pesan moralnya adalah jangan suka mengingkari janji yang telah kita buat. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, nama saya Andara Lavenia Araya, kelas 6 dari SDN Nedulawang. Saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Batu Menangis. Anak ikan masuk ke bubuk, sungai di bukit bertumpuk batu. Barang siapa hormati ibu, hidup bahagia sudahlah tentu. Dahulu kala, di sebuah bukit yang jauh dari desa, di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda tua dan seorang anak gadisnya. Janda itu bernama Madasa dan anak gadisnya bernama Jelita. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana. Rumah itu adalah bekas peninggalan suami Madasa yang meninggal sejak Jelita berumur 1 tahun. Ia diberi nama Jelita karena memang wajahnya sangat cantik. Jelita menjadi anak kesayangan ibunya. Demi cinta kasihnya kepada sang anak, Madasa walaupun sudah tak tua, tetapi tetap bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan Madasa mencari kayu bakar di hutan, kemudian dijual ke daerah perkampungan. Selain itu, dia juga merawat belasan pohon pisang bekas peninggalan suami Madasa. Jika pohon pisang itu tumbuh, maka ia akan menjualnya ke daerah perkampungan penduduk yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggalnya. Semakin hari, si Jelita semakin bertambah dewasa, sementara itu si janda bertambah tua. Tetapi sayang sekali, si Jelita berkelakuan buruk. Anak gadis itu memang amat pemalas, tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah sekalipun. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti, tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin. Suatu hari, Jelita berkata kepada ibunya, "Mak, hari ini kau harus membelikanku baju baru yang indah." "Loh, bajumu kan sudah banyak. Lagi pula masih banyak yang baru juga," jawab Madasa. "Alah, tak usah banyak cakap. Bajuku memang banyak yang baru, tetapi sudah ketinggalan zaman. Aku ingin model yang baru." "Tapi nak, ibu tak punya uang yang cukup untuk membelikanmu baju baru lagi. Bukankah bulan lalu sudah kubelikan baju baru yang sangat mahal?" jawab Madasa.
Kalau mak sayang, turuti kemauanku. Mak Dasa akhirnya mengambil semua uang simpanannya yang sebenarnya digunakan untuk keperluan mendesak dan akhirnya membelikan baju tersebut untuk Jelita. Letak pasar dari desa amat jauh sehingga mereka perlu berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak itu berjalan dengan melenggang, sementara ibunya berjalan di belakangnya dengan menggunakan pakaian yang sangat kecil. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa kedua perempuan itu adalah ibu dan anak. Saat mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona saat melihat kecantikan anak gadis itu. Tetapi saat mereka melihat orang yang berjalan di belakang si gadis, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya. Aneh sekali. Anak gadis itu wajahnya sangat cantik dan pakaiannya sangat indah. Tapi mengapa orang yang berjalan di belakangnya berpakaian sangat kecil dan bertambal-tambalan? Iya ya, padahal wajahnya sangat mirip sekali dengan si gadis. Tak mungkin wanita itu adalah pembantunya. Kawan, jangan berburuk sangka dulu. Siapa tahu wanita itu memang pembantu si gadis yang sedang mengawal si gadis. Di antara orang-orang yang melihat si gadis, seorang pemuda mendekati si gadis dan bertanya kepada si gadis. Hai gadis cantik, apakah orang yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu? Namun, apa jawab si gadis? Bukan, jawabnya dengan angkuh. Ia adalah pembantuku. Kemudian, kedua perempuan itu pun melanjutkan perjalanan. Tak seberapa jauh mendekati seorang pemuda dan bertanya, hai gadis cantik, siapa namamu? Oh abang, namaku Jelita. Cocok sekali dengan orangnya. Ada apa bang? Apakah orang yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu? Bukan, jawabnya sambil mendongakkan kepalanya. Begitulah seterusnya saat si gadis bertemu orang-orang di jalan yang menanyakan perihal ibunya. Ia malu mengakui Mak Dasa sebagai ibunya. Ibunya diperlakukan seperti budak atau pembantunya.